Coba kamu ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir tanpa mengabdikan momen dengan orang lain untuk diposting, tanpa membandingkan diri kamu dengan feed orang lain. Media sosial itu seperti samudera yang luas, yang bisa membawa kita ke pulau informasi. Tapi media sosial juga bisa membawa kita tenggelam di dalamnya oleh kebencian dan kecemasan. Mengenai media sosial menurut pandangan Buddhis, di sisi lain juga bisa membantu untuk sarana komunikasi yang begitu bisa mempercepat dan membantu info-info dari luar bisa mudah dimengerti. Tapi dari sisi lain juga tinggal penggunaan media sosial itu, karena di media sosial itu semuanya sekarang ada, komplit ya. Jadi mau yang jelek, mau yang baik juga ada. Tinggal kita menggunakannya media sosial itu untuk apa. Nah, untuk media sosial itu bisa membuat baik dan juga membuat tidak baik. Karena di media sosial tadi sudah saya katakan komplit semuanya ada. Ya. Tinggal kita gunakan, karena di media sosial itu banyak yang info-info baik itu juga banyak. Maka dari itu saran saya, pergunakanlah media sosial itu dengan semestinya ya. Kita bisa memilih-milih mana yang pantas kita gunakan dan mana yang tidak bisa digunakan, ya jangan digunakan. Jadi di sini saya bersama dengan mahasiswa STAB Negeri Raden Wijaya, teman saya sendiri, namanya Aurel ya, dari prodi PKB dia. Jadi pertanyaan saya itu sebagai mahasiswa STAB Negeri Raden Wijaya, prodi Pendidikan Keagamaan Buddha, bagaimana jika sudah menjadi guru ya, calon guru kan sekarang kan, sudah menjadi guru, kamu menghadapi siswa-siswa kamu itu kecanduan media sosial gitu, mungkin pengaruhnya di akademik itu apa? Jadi dampaknya terhadap akademik itu akan terlihat secara signifikan, seperti siswa itu mengalami penurunan konsentrasi saat pembelajaran di kelas, lalu juga menurunnya motivasi belajar, terus juga akan ada timbul kebiasaan baru, yaitu kebiasaan menunda tugas, karena dia pasti secara manajemen waktu itu juga akan berkurang. Kemudian dalam jangka panjang itu pastinya akan dapat menghambat perkembangan potensi dari dalam siswa tersebut, baik secara intelektual maupun secara karakternya. Oke, mungkin Aura sendiri punya solusi untuk fenomena ini gitu. Di kemudian semisal ini masih dampak media sosial ini masih berkembang di zaman berikutnya, pasti tetap berkembang lah. Tapi mungkin kalau menurut Aurel ada solusi yang bagus gitu untuk diterapkan. Oke, jadi kan siswa itu kalau misal dikasih tahu secara langsung, misal kayak to the point gitu, pasti beberapa akan merasa tersinggung atau kayak apa sih gurunya ikut campur banget. Jadi yang akan saya lakukan itu pastinya pendekatan secara perlahan-lahan. Jadi kita bisa kasih tahu kayak ini tuh dampak dari kecanduan media sosial itu dalam jangka panjang itu akan seperti apa. Karena siswa kalau dikasih pengertian secara perlahan lalu secara lembut itu pasti siswa lama-lama juga akan mengerti. Jadi kayak misalnya antara guru dan siswanya itu bisa bikin kesepakatan.
kayak mereka itu menyepakati targetnya. Nanti si guru juga bisa ngasih rewards atau hadiah kecil gitu biar si siswanya itu semangat untuk mengubah kebiasaannya. Baik, pertanyaan yang sangat menarik, bagus sekali. Kamu tahu nggak bahwa sebenarnya nenek moyang kita itu sudah kasih bocoran solusinya dari ribuan tahun yang lalu loh, lewat Candi Borobudur. Mungkin kita lihat Borobudur cuma sebagai tumpukan batu yang keren buat bikin foto, tapi aslinya candi itu adalah user manual atau buku panduan untuk jadi manusia loh. Buddhisme di Borobudur itu mengajarkan tentang perjalanan mental. Kalau kita bawa ke konteks medsos, coba kita bawa dari konteks medsos, ini tuh relevan banget ya. Coba kita mulai dari lantai paling dasar. Di bagian dasar Borobudur itu ada yang itu level pertama, namanya itu Kamadhatu ya, Kamadhatu. Isinya relief tentang manusia yang masih dikuasai nafsu, amarah, dan keinginan duniawi. Kalau di zaman sekarang itu Kamadhatu itu adalah tab explore ya, tab explore kita atau FYP kita, punya medsos TikTok atau dan Facebook, Twitter, IG dan lain sebagainya kan ya. Isinya apa coba? Orang tuh pamer kekayaan, orang berantem di kolom komentar, sampai orang itu harus haus akan validasi ya. Itu nilai Buddhisme yang bisa kita terapkan di sini adalah sati atau mindfulness, kesadaran penuh. Secara konkret buat anak muda ya, terapkan aturan 5 detik. 5 detik ya, coba sebelum kamu posting foto flexing yang tujuannya cuma pengen bikin mantan nyesel contohnya, atau sebelum kamu ngetik komentar jahat ke public figure, berhenti 5 detik, tarik nafas, tanya ke diri sendiri, aku ngelakuin ini karena butuh atau cuma karena nafsu. Kalau kita punya sati, kita nggak bakal jadi budak algoritma. Kita yang pegang kendali, bukan jempol. Kita yang pegang kendali loh, bukan jempol kita yang pegang kendali, tapi diri kita yang pegang kendali. Dari Kamadhatu kita naik ke level yang atasnya lagi, tingkat yang tengah, namanya rupa dhatu. Di sini manusia mulai mengendalikan nafsu, tapi masih terikat dengan rupa atau bentuk. Di level ini Buddhisme ngajarin sama waca atau ucapan benar. Generasi kita kan hobi banget bikin konten ya. Nah, filosofi rupa dhatu ini ngajarin kita untuk bikin relief digital yang berkualitas. Relief di Borobudur itu nggak ada yang isinya sampah atau hoax ya. Semuanya punya pesan moral. Penerapannya bagaimana? Jadilah konten kreator sekecil apapun followermu yang punya tanggung jawab. Sebelum sebar berita, cek dulu, ini benar nggak ya, bermanfaat nggak ya, kira-kira menyakiti orang nggak ya. Jangan sampai demi angka like yang sebenarnya cuma angka digital, kita ngerusak reputasi dan mental orang lain. Di level ini kita belajar bahwa estetika yang paling tinggi itu bukan filter, tapi etika dalam bertutur kata. Yang terakhir, di bagian puncak ada arupa dhatu.
stupanya mulai polos, nggak banyak ukiran ya, atau relief sudah tidak ada di situ. Bahkan stupa paling atas itu kosong. Ini adalah simbol kebebasan dari keterikatan. Di sini ada nilai UPK. Apa itu UPK atau keseimbangan batin? Ini nih yang paling susah buat anak muda sekarang. Ya. Apa ya? Melepaskan keterikatan dari validasi digital. Kita sering merasa kalau like dikit berarti kita nggak berharga. Atau kalau nggak update story sehari aja berasa ketinggalan zaman atau FOMO. Filosofi stupa kosong di puncak Borobudur itu ngajarin kita kalau kedamaian sejati itu ada di dalam keheningan. Kadang cara terbaik buat menyelamatkan kesehatan mental kita adalah dengan lockout. Taruh HPmu, nikmati momen nyata tanpa perlu difoto, dan sadari kalau diri kamu itu jauh lebih berharga daripada sekedar profil di layar kaca. Jadi main medsos itu jangan cuma muter-muter di lantai dasar. Jadi netizen yang sadar, bijak, dan tahu kapan waktunya berhenti. Di kesimpulannya, dan media sosial itu adalah alat, tapi kitalah yang pegang kendali. Kalau kita belajar dari filosofi Borobudur, ada 3 pesan utama yang bisa kita bawa pulang ke dalam saku dan smartphone kita. Jadi itu adalah beberapa penjelasan dari narasumber-narasumber yang sudah cukup jelas, dimulai dari bermedia sosial sebagai sarana komunikasi, lalu dijelaskan juga apa itu dampak bermedia sosial dalam bidang akademik, lalu yang terakhir adalah bagaimana solusi untuk kita mengatasi atau membatasi penggunaan media sosial saat ini.